Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ahmad Ramadan di channel Generasi Berakhlak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Yuk kita lanjut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oke, kita lanjut ya. Sesuai dengan di awal tadi, kita membahas tentang pentingnya sholat. Jadi materi yang saya akan sampaikan di sini ada 5 poin. Yang pertama, penjelasan tentang apa sih itu sholat. Lalu yang kedua, kenapa kita diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, apa manfaat sholat untuk kita. Dan yang keempat, apa saja balasan untuk orang yang mengerjakan sholat. Dan yang terakhir, yang kelima, apa saja balasan untuk orang yang meninggalkan sholat. Oke, untuk poin pertama, apa itu sholat? Rukun Islam merupakan pedoman bagi umat Islam dalam beribadah. Salah satu yang dimuat dalam rukun Islam ialah perintah menjalankan sholat. Ibadah ini bisa dikatakan sebagai bekal utama agar seorang muslim dapat masuk surga. Pasalnya, sholat merupakan satu kewajiban yang menjadi jembatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sholat? Sholat menurut bahasa atau menurut lugah adalah artinya doa. Sedangkan menurut istilah atau terminologinya adalah sholat merupakan ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sudah diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dan sang penciptanya. Jadi itu adalah sedikit pengertian tentang apa itu sholat. Jadi sebelum kita menjabarkan atau menguraikan suatu permasalahan yang ada di dunia ini, kita harus tahu dulu penjabarannya, penjelasannya, apalagi tentang sholat. Oke, kenapa sih kita diwajibkan sholat? Sholat adalah kewajiban kita sebagai manusia kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan pada dasarnya manusia lah yang membutuhkan ibadah sholat. Allah tidak membutuhkan sholat, tapi kita yang membutuhkan sholat. Yang jika kita mengerjakannya mendapatkan pahala, dan jika meninggalkannya kita mendapatkan dosa. Terutama ini khusus bagi sholat-sholat wajib yang kita laksanakan setiap 5 waktu. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pahala sholat akan lebih banyak jika dikerjakan secara berjamaah daripada sendirian. Jadi pahala sholat itu 27 derajat jika kita mengerjakan sholat secara berjamaah, apalagi di masjid atau di mushola, dibandingkan kita mengerjakan sholat secara sendiri atau munfarid. Kewajiban ini menjadi fondasi terpenting dalam tiang agama. Jika tiangnya roboh atau tiangnya rusak, maka seluruh amalan kita juga tidak sempurna. Dan ini menjadi dalil untuk kita sebagai manusia mengerjakan sholat adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dari sini sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk kita bermaksiat, bukan untuk kita mengejar duniawi terlalu berlebihan. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan dan yang kita kerjakan itu harus dilandaskan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang kenapa sih kita diwajibkan sholat, dalam surat
Toha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan melaksanakanlah sholat untuk mengingatku. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Arti berzikir di sini adalah selalu mengingat dimanapun dan kapanpun kita berada. Seperti ketika kita takbir membaca Allahu Akbar, yang berarti kita mengingat bahwa Allah sangat besar, Allah maha besar, menjelaskan tentang keagungan Allah. Ketika hati kita selalu mengingat Allah, membuat jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Jadi ayat tersebut memberi pesan kepada kita bahwa ketika kita mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka cara untuk mengaplikasikannya adalah fa'budni, beribadah kepadaku. Bagaimana cara beribadah kepadaku? Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, mengaku Allah itu adalah Tuhannya, tapi dia tidak melaksanakan sholat, jadi dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan keimanannya. Mengaku kepada Allah tapi dia tidak mau mengerjakan sholat, ada masalah apa di dengan Allah sehingga dia tidak mau melaksanakan sholat? Justru masalah kita itu lebih besar daripada masalah iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena iblis diusir dari surga karena menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan kita manusia pengen masuk surga. Bahkan kalau ditanya setiap orang pasti disuruh memilih antara surga dan neraka, kebanyakan manusia pasti memilih surga. Tapi untuk pengaplikasiannya mereka tidak mau mengerjakan sholat. Ya, iblis aja diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan kita yang mau masuk surga, kita tidak mau sujud kepada Allah. Jadi masalah kita lebih besar daripada iblis yang kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masih kaitan tentang kenapa kita diwajibkan sholat, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab ini Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 menyebutkan bahwa sholat mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Dalam ayat tersebut berarti jika sholat kita baik, benar dan khusyuk, hal tersebut membuat hati nurani kita paham akan segala larangan yang diperintahkan untuk tidak dilakukan, dan yang disebut dengan kualitas ketakwaan seseorang. Karena kualitas ketakwaan seseorang akan selalu menjaga hati, lisan dan perbuatan dari niat menyakiti dan menzalimi seseorang. Jadi sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan dosa, perbuatan keji dan munkar jika sholat itu dilakukan dengan benar. Jika ada seseorang yang masih melakukan perbuatan dosa sedangkan dia juga mengerjakan sholat, maka patut dipertanyakan apakah sholatnya sudah benar, apakah sholatnya sudah baik atau belum. Ya. Tapi jangan sampai ketika kita masih melaksanakan sholat, kita juga masih berbuat dosa. Ada orang berbicara seperti ini, ngapain lu sholat kalau misalkan lu aja masih berbuat dosa gitu. Jangan seperti itu. Insya Allah jika sholat kita benar, sholat kita baik, maka untuk kedepannya dosa-dosa yang kita lakukan akan hilang, akan kita tinggalkan secara perlahan. Lalu dalam hadis ru'usul amri al-Islam wa umurudus shalah, inti segala perkara dalam Islam dan tiangnya merupakan sholat. Ada juga hadis yang menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir.
Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Selain hadis, perintah sholat fardu juga dituangkan dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafaniyan nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Zalika zikra lizakirin. Artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat pada kedua tepi siang, yaitu zuhur dan asar, dan pada sebagian permulaan daripada malam, yaitu maghrib, isya, dan sholat subuh. Dan daripadanya itu bisa menghapuskan dosa-dosa, perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan benar 5 waktu, maka segala perbuatan buruk bisa hilang, bisa kita tinggalkan secara perlahan. Dalam hadis Nabi yang lain dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainasyirk wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau kita meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur syar'i, maka kita sudah dikatakan sebagai orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Lalu hadis selanjutnya dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Miskatul Masabih nomor 574. Dari Sauban radhiyallahu taala an, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal abdi wa bainal kufri wal imani sholatu fa idza tarakaha faqad asyrak. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya sholat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tahrib nomor 566. Lalu di sini saya jelaskan bahwa apa manfaat sholat. Manfaat sholat dalam kesehatan. Ya, jadi ini saya mengutip artikel dari salah satu artikel ya di kedokteran. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Ya. Jadi poin ketiga adalah manfaat ketika kita mengerjakan sholat secara ilmu kesehatan. Pertama yaitu meningkatkan sirkulasi darah. Beberapa gerakan sholat terbukti dapat membantu melancarkan aliran darah di dalam tubuh. Misalnya pada posisi ruku, di mana aliran darah bagian atas diatur, sedangkan pada posisi tasyahud, aliran darah bagian bawah diatur. Melancarkan pencernaan. Menurut penelitian tersebut, gerakan sholat juga membantu pencernaan tubuh. Sebagai contoh, selama keadaan tasyahud itu berarti dalam keadaan posisi duduk ya, atau posisi menopang pada satu kaki melengkung di bawah mereka dan wanita duduk dengan kedua kaki di bawah mereka. Postur sedemikian rupa memungkinkan dan melancarkan pencernaan. Ini meningkatkan fungsi hati dan mengendurkan usus, yang pada akhirnya memfasilitasi pergerakan usus di dalam tubuh. Sholat juga dapat membantu meringankan sembelit. Yang ketiga yaitu meredakan nyeri punggung dan nyeri sendi. Gerakan sholat dalam posisi ruku tidak hanya dapat melancarkan peredaran darah, tapi juga dapat mengatasi beberapa keluhan seperti nyeri pinggul, nyeri dengkul, nyeri telapak kaki, nyeri tulang belakang, dan yang lainnya.
posisi tubuh selama sujud dan ruku membantu membuka dan meringankan persendian. Penggunaan sendi secara rutin membuat mereka sehat dan berfungsi. Selain itu, posisi ruku membantu mengurangi rasa sakit di punggung bawah dan merilekskan ligamen dan otot mirip dengan yoga. Dan yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Pada dasarnya sholat juga bentuk olahraga dan meningkatkan metabolisme seseorang, termasuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Gerakan sholat ini melibatkan haluan di arteri belakang, sehingga tekanan darah yang mengalir ke jantung menjadi lancar. Bahkan posisi sujud dapat memecahkan pengumbatan pembuluh darah, sehingga dapat mencegah jantung koroner. Sebagai tambahan, pada saat melakukan sujud posisi jantung lebih tinggi daripada posisi otak, sehingga otak mendapatkan pasokan oksigen dari jantung melalui darah yang meningkatkan kecerdasan manusia. Jadi semakin banyak orang sujud, semakin banyak orang sholat, maka kecerdasannya semakin meningkat. Menyehatkan mental. Menurut ilmu pengetahuan modern, salah satu bentuk olahraga paling sehat adalah yoga. Yoga dapat membawa harmoni dalam kehidupan seorang dengan menyatukan semua aspek kehidupan termasuk fisik, sosial, spiritual, dan psikologis. Inilah tepatnya yang dirasakan saat sholat, yaitu dapat menimbulkan keharmonisan dan kedamaian sepenuhnya dalam diri seseorang. Yang keenam, membuat jiwa lebih damai. Bila dengan sholat saja bisa menyehatkan mental, seseorang yang melakukannya dengan khusyuk juga akan merasakan jiwa yang lebih tenang. Terlebih dengan doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat menjadikan jiwa kita lebih dekat dengannya, sehingga seorang akan lebih tenang menjalani kehidupan. Dan yang terakhir, sholat juga mempengaruhi postur tubuh. Dalam jangka panjang, postur tubuh yang tidak baik dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain. Itulah mengapa manfaat gerakan sholat yang juga penting dalam membuat postur tubuh menjadi lebih ideal. Posisi berdiri saat takbir membuat postur tubuh semakin baik. Posisi tubuh harus benar-benar tegak dan tahu betul bagaimana menopang berat badan. Terlebih gerakan sholat dilakukan beberapa kali dalam sehari, sehingga postur tubuh terlatih lebih tegak. Oke, jadi itu manfaat dari orang yang mengerjakan sholat secara kesehatan. Lalu apa aja sih yang keempat, poin keempat, apa aja sih balasan untuk orang yang sholat? Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, apalagi perintah wajib, maka Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang dikerjakan. Balasan untuk orang yang sholat, yang pertama, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu akan dicintai Allah melebihi berbakti kepada orang tua dan berjihad. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang keempat, pahala kebaikan yang amat besar. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan ikut berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita melaksanakan sholat dengan benar, Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Bahkan kita, kata Rasulullah,
jika kita tahu pahala sholat isya dan sholat subuh, niscaya kita akan merangkak walaupun kita dalam kondisi sakit. Jadi benar-benar orang yang meninggalkan sholat, yang mengerjakan sholat itu pahalanya begitu besar, gitu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu. Lalu yang kelima, balasan untuk orang yang sholat memperoleh 9 macam kemuliaan. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakan dengan 9 macam kemuliaan, yaitu yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, badannya selalu sehat. Yang ketiga, keberadaannya selalu dijaga oleh malaikat. Yang keempat, rumahnya akan diberkahi. Yang kelima, wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh. Hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, dipermudah saat akan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim pada hari kiamat secepat kilat. Yang kedelapan, dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Yang kesembilan, Allah akan menempatkannya di surga kelak, bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Itu balasan untuk orang yang mengerjakan sholat. Lalu untuk yang terakhir, poin yang kelima, ya, balasan untuk orang yang meninggalkan sholat. Ya, kalau tadi kan balasan bagi orang yang mengerjakan sholat, dan ini yang terakhir adalah balasan untuk orang yang meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyepelekan sholat atau menggampangkan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang sakaratul maut, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika di akhirat. Yang pertama, 6 balasan ketika masih di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Nah, ini sangat menarik nih, keberkahan dari umurnya. Berkah itu menurut istilah adalah az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika orang meninggalkan sholat, yang pertama kali Allah hilangkan adalah keberkahan dari umurnya. Jadi selama hidupnya dia tidak pernah berbuat baik. Sekalipun dia berbuat baik, Allah tidak akan memberikan pahala kepada dia karena dia meninggalkan sholat. Jadi segala tingkah laku yang dia kerjakan selalu berpotensi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua, tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari keningnya. Jadi ketika orang mau sholat itu pasti dia mengerjakan yang namanya wudhu. Dan ketika orang tidak melaksanakan sholat, dia tidak juga mengerjakan yang namanya wudhu. Jadi pancaran sinar atau cahaya di wajahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Jadi mau dia berdoa sampai dia nangis-nangis, kalau dia tidak sholat, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena media untuk kita berdoa adalah sholat. As-sholatu bidu'a, sholat itu sebagai doa. Dan yang kelima, semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Jadi orang yang melihat aja tidak ada rasa senang pada orang tersebut karena dia tidak meninggalkan sholat. Jadi tidak ada pancaran cahaya di dalam wajahnya. Beda antara orang yang sering mengerjakan sholat terkena air wudhu dengan orang yang tidak pernah sholat. Dan yang keenam, dia tidak akan mendapatkan bagian doanya orang-orang soleh. Jadi ketika dalam khutbah Jumat itu diwajibkan salah satu rukun khutbah adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Karena ini orang gak pernah sholat, maka dia tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Gitu.
Jadi doanya dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh karena dia tidak mengerjakan sholat. Dan 3 balasan ketika sakaratul maut. Jadi Allah akan matikan dia dalam keadaan yang sangat hina. Ya. Yang kedua, akan Allah matikan dalam keadaan lapar. Jadi ketika sakaratul maut itu digambarkan bahwa orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, ia akan mati dalam keadaan yang sangat lapar. Seperti orang yang berada di lumbung padi tapi ia kelaparan. Dan yang ketiga, akan mati dalam keadaan haus. Seperti orang yang berada di laut namun ia kehausan. Jadi mau dimasukkan air satu lautan yang ada di muka bumi ini tidak akan menghilangkan rasa haus bagi orang yang ketika sakaratul maut selama hidupnya mereka meninggalkan sholat. 3 balasan ketika berada di alam kubur. Si mayit akan disempitkan kuburnya oleh Allah dan akan dihimpit sampai terasa ke tulang rusuk. Kuburan yang kedua, kuburannya akan dipenuhi dengan api neraka. Masya Allah. Jadi kita pernah melihat kejadian-kejadian beberapa tahun silam bahwa orang baru dikubur 3 jam ketika dibongkar sudah keluar asap yang begitu pekat, ya sudah gosong, mainnya sudah nggak karuan wajahnya seperti apa. Ini membuktikan bahwa siksa kubur itu nyata, siksa kubur itu ada, terutama bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini baru di alam kubur, gitu. Belum ketika nanti di hari kiamat di akhirat, terlebih lagi di neraka. Jadi kuburan itu, alam barzah itu sebagai persinggahan pertama alam akhirat. Jadi penentuan kita bahagia di akhirat nanti dilihat di dalam kubur. Jika di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan, maka ketika di akhirat Allah akan memberikan kenikmatan surga kepadanya. Dan sebaliknya, ketika di dalam kubur yang disiksa, diazab oleh Allah, maka itu adalah gambaran ketika nanti di akhirat, ya, di hari pembalasan dia akan mendapatkan siksaan api neraka. Dan yang ketiga, akan didatangi ular syuja'ul aqra, ular yang diciptakan dari api neraka. Ular itu pun berkata kepada si mayit, "Aku adalah syuja'ul aqra." Suaranya pun tak terbayangkan seperti apa dahsyatnya. Dan ular itu berkata, "Aku diciptakan oleh Allah untuk menghancurkan orang-orang yang meninggalkan sholat." Nauzubillah summa nauzubillah. Itu 3 balasan ketika berada di alam kubur. Dan yang terakhir, 3 balasan pada saat hari kiamat. Yang pertama, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diseret mukanya menuju neraka jahanam. Itu sudah pasti karena sholat itu adalah perkara yang wajib, perkara yang sangat wajib dalam Islam yang tidak boleh kita meninggalkan atau menyepelekannya satu waktu pun. Yang kedua, mereka akan merasakan daging dan mukanya leleh berjatuhan, jadi seperti lilin dibakar, jadi lilin itu berjatuhan. Dan yang ketiga, hisabnya akan diberatkan. Nah, ini 3 balasan pada saat hari kiamat. Nah, ini saya mendapatkan keterangan, ya, cuma saya belum tahu validasi atau kesahihannya daripada keterangan ini. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, jika kita meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Jadi kurang lebih 60.000 tahun jika kita mengikuti hitungan di dunia, karena 1 tahun di akhirat atau di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 60 tahun di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Itu siksaannya bagi orang yang meninggalkan sholat subuh. Dan yang kedua, jika orang meninggalkan sholat zuhur, bagi mereka yang meninggalkan sholat zuhur sama seperti dosanya membunuh 1000 muslim yang tidak berdosa. 1 muslim saja sudah sangat berdosa, seperti membunuh 1 generasi, apalagi 1000 muslim.
Bahkan dalam keterangan hadis bahwasanya dunia dan isinya itu lebih ringan di hadapan Allah ketimbang setetes darah nyawa orang muslim yang tidak berdosa. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat asar, dosanya itu seperti menghancurkan Ka'bah. Masya Allah, Ka'bah ini kan rumah Allah yang dibangunkan untuk umat manusia. Jadi sebelum diciptakan Nabi Adam, diturunkan Nabi Adam ke alam dunia, Allah sudah menciptakan Ka'bah nih di muka bumi. Yang keempat, orang yang meninggalkan sholat maghrib sama dosanya seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Berzina dengan orang tua, coba kita bayangkan, berzina dengan orang lain saja dosanya luar biasa, apalagi berzina dengan orang tua. Jika yang meninggalkan itu laki-laki, sama saja berzina dengan ibunya. Jika yang meninggalkan sholat itu perempuan, maka dia sama saja berzina dengan ayahnya. Dan yang kelima, dosa meninggalkan sholat isya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru pada penduduk langit dan penduduk dunia, hai orang-orang yang meninggalkan sholat isya, bahwa aku tidak ridho jika kamu tinggal di bumiku dan menggunakan segala nikmat-nikmatku. Segala yang dikerjakan dan digunakan ialah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah dosa-dosa orang-orang yang meninggalkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun keterangan ini saya belum mendapatkan validasi kesohihannya, hadis ataupun keterangan dari para sahabat. Namun kita bisa menjadikan ini sebagai semangat buat kita agar kita tidak meninggalkan sholat satu waktu pun. Dan yang terakhir dari saya, pesan dari saya adalah mari sama-sama kita menjaga sholat 5 waktu kita, terlebih sholat berjamaah di masjid, di musola, ataupun bersama keluarga di rumah. Jangan sampai kita meninggalkan satu waktu pun. Jangankan meninggalkannya, melalaikannya saja itu sudah mendapatkan dosa yang sangat besar. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Sholatan seperti apa yang celaka? Yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Ketika sholat subuh jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi, kita mengerjakannya jam 6 pagi. Dan ketika datang sholat zuhur, datang jam 12 siang, kita mengerjakannya jam setengah 3. Karena tidak ada uzur syar'i, kita sibuk dengan duniawi. Dan ketika kita sholat asar jam setengah 4, kita sholat jam setengah 6 mendekati maghrib, itu sangat-sangat celaka. Kecuali kita ada uzur syar'i, sedang dalam perjalanan, pergi dan lain sebagainya, itu masih bisa dimaklumi. Dan ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan secara jamak ataupun qashar. Dan saya berpesan kepada semua yang merasa dirinya pimpinan atau atasan di tempat kerja atau dimanapun, yang ketika melihat bawahannya atau temannya tidak melaksanakan sholat, tolong diingatkan. Karena kewajiban Anda adalah selalu mengingatkan bawahan. Jangan ketika bawahan kalian melakukan kesalahan dalam kerjaan, kalian tegur. Tapi ketika dia tidak mengerjakan sholat, kalian tidak tegur. Ada masalah apa kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perkara yang wajib saja kalian sepelekan, apalagi pekerjaan, masalah-masalah duniawi yang tidak ada hubungan dengan Allah, kalian bisa disepelekan oleh anak buah kalian sendiri. Percayalah, saya berkata ini semata-mata karena saya sayang kepada kalian untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Dan untuk bagi para orang tua yang mempunyai anak, tolong ingatkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Bagi seorang suami, ingatkanlah kepada istri-istri kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan bagi seorang istri juga mengingatkan kepada suaminya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga kepada anak, ketika melihat orang tuanya tidak mengerjakan sholat, ingatkanlah, beritahulah secara baik-baik untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat satu waktu pun. Terlebih ini bulan Rajab, bulan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW,
bulan yang ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah pertama kali melaksanakan sholat. Saking pentingnya sholat, Nabi Muhammad diajak oleh Allah, diajak oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengan Allah Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Berarti sholat ini adalah suatu kewajiban yang sangat penting. Karena apa? Allah langsung memberikannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ketika kita melihat kalimat as-sholah, alif lam shad, lam dan tak marbutoh itu disebutkan, dijelaskan dalam ilmu nahu. Kalau ada kata alif lam, maka itu disebut isim ma'rifat, artinya pengkhususan. Jadi perintah sholat ini artinya khusus. Jadi di dalam Al-Quran itu pasti ketika kita mendapatkan ayat, pasti disebutnya dalam alif lam as-sholah. Ya, tidak pernah sholat itu dalam Al-Quran sebutkan sholatun, ya isim nakirah, isim yang umum, tapi disebutkan as-sholah, alif lam shad lam dan tak marbutoh. Jadi perintah sholat ini di dalam ilmu nahwu disebut dengan isim ma'rifat, artinya dikhususkan dan sangat penting. Sholat itu diwajibkan bagi kita sebagai umat muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam yang saya sampaikan ini banyak kekurangan dan kesalahan, karena saya bukan seorang yang alim, saya bukan seorang yang paham dalam ilmu agama secara tinggi, saya bukan seorang ustaz, saya bukan seorang kiai, saya hanya seorang santri kalong yang sedang belajar pada para guru, para ustaz, para kiai, para habaib dimanapun berada. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki, dan jika banyak kekurangan itu berasal dari saya pribadi, dan jika ada manfaatnya dan ada kebaikannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian bahasan mengenai tentang sholat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.